Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa 17 Januari 2023 tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau berbicara soal masalah kejujuran, pasti kita akan mengatakan bahwa manusia masih gagal untuk memuji Tuhan. Manusia masih gagal untuk memuji Tuhan. Inilah yang harus kita sadari pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita, namun kita gagal untuk memuji Dia. Dalam hal inilah firman Tuhan melalui Paulus pada pagi hari ini menyuarakan kepada kita bagaimana setiap manusia itu bersyukur seperti apa yang dialami oleh dia. Karena apa? Karena keterbatasan manusia itu sendiri. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh kehidupan, menjalankan kehidupan, melakukan aktivitas, bukan karena kita itu luar biasa, tetapi kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, Tuhan pakai kita untuk menunjukkan kemaha luar biasa. Itu yang perlu kita sadari. Kita mampu bekerja bukan karena kehebatan kita, tetapi Tuhan memakai kita untuk menunjukkan kemaha luar biasaannya dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan kita hari ini, kita memiliki batas kekuatan, kita memiliki napas hidup, kita memiliki keterbatasan daripada cara berpikir kita. Namun di balik semuanya itu, Tuhan mau menunjukkan kemaha luar biasaannya. Kita dipakai sebagai alatnya, sekalipun kita tidak sempurna. Tetapi siapa yang menyempurnakan kita? Hal inilah yang menjadi satu kesaksian hidup dari Paulus. Apa yang dia alami ketika dia dulunya begitu benci, tidak hanya benci, tetapi dia menganiaya, membunuh para pengikut Kristus. Bahkan Kristus itu sendiri dia benci. Tetapi di balik karya Tuhan dalam kehidupannya ada hal yang berubah. Itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena kesadaran dia, tetapi ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya, sehingga kelemahannya diubah, bukan menjadi kekuatan semata-mata, tetapi kelemahan daripada Paulus itu diubah Tuhan untuk berkarya di dalam kebenaran melalui tugas dan panggilannya menjadi hamba Tuhan. Kalau kita berpikir dia harus selayaknya mendapat hukuman karena dosanya, dia tidak layak sebenarnya dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia mau menyuarakan kepada kita pada saat di balik kesadaran, di balik pertobatan, dia memiliki konsep hidup untuk memuji Tuhan di dalam hal bersyukur. Ketika kita memiliki konsep ini, di sanalah kita bisa memadu kehidupan kita, memadu cara berpikir kita dengan tenaga kita,
memadu cara berpikir kita di dalam segala aktivitas kita, bahwa kesadaran itu akan timbul untuk menyatakan Tuhanlah yang baik dan Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Belajar dari apa yang dialami oleh Paulus, yang pertama sekali kita harus percaya dan yakin bahwa Dialah Raja yang kekal selama-lamanya, bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang kekal selama-lamanya. Itu yang nomor urut yang pertama dalam kehidupan kita, dan itu yang utama, itu yang mendasar. Ketika kita ragu Tuhan itu esa, maka tidak perlu kita melanjutkan apa yang berbicara soal masalah panggilan, berbicara soal masalah pujian, berbicara soal masalah keesaan. Tetapi yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yakinkan dirimu bahwa kau percaya hanya kepada Tuhan Raja yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, jangan membatasi hidupmu untuk memuliakan dan memuji Dia. Jangan membatasi hidupmu untuk memuliakan dan memuji Dia, seperti apa yang dikatakan, diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengawali segala sesuatu dengan memuliakan Tuhan, maka kita dapat memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang terpenting dan mana yang penting, mana yang lebih utama dan yang terutama. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan melayani Tuhan, itulah bentuk ucapan syukurmu kepada Dia. Dengan melayani Tuhan, itulah bentuk ucapan syukurmu kepada Dia. Artinya melayani Tuhan dengan tulus, dengan tujuan untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Dia. Jangan dilihat oleh orang, jangan terpaksa oleh karena situasi, tetapi melayani Tuhan, buktikan bahwa itulah bentuk ucapan syukurmu kepada Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita memuliakan Dia. Tidak ada batas untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satu tempat yang ditentukan untuk memuliakan Tuhan. Di mana saja pun, kapan saja pun, apapun yang menjadi aktivitasmu, lakukanlah itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bahwa di sanalah hidupmu akan terpanggil untuk menjadi alatnya, untuk menjadi karya menunjukkan kemahabesaran Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berikan napas kehidupan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk melakukan kembali segala pekerjaan dan aktivitas kami yang menjadi sumber kehidupan dan kelangsungan kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami berdoa buat segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang memakai kami untuk menunjukkan karya kemahakuasaan. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam segala kehidupan umat-Mu, jemaat, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka, dan memberikan damai kepada kehidupan yang kacau. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menyatukan kami, mengurapi kami, menguatkan kami, menyertai kami setiap saat, supaya kami selalu berjalan di dalam damai dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja kepada setiap orang yang memiliki keangkuhan dan keegoisan dalam kehidupannya, yang menjauhkan pujian daripada Tuhan oleh karena kesuksesan hidupnya, yang memiliki keangkuhan oleh karena kehebatan harta dan jabatannya. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa
buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah kuasa kemuliaan-Mu dan mujizat-Mu yang mengubah negara kami ini menjadi negara yang maju, makmur, penuh damai sejahtera. Dan biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang menyapa setiap hati dan pikiran warga negara Indonesia ini, supaya kami lagi mementingkan kebersamaan damai di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa manusia, tidak ada kehebatan manusia untuk membawa gereja-Mu di dalam segala pelayanannya dan kemajuan gereja-Mu. Tetapi biarlah Tuhan yang dimuliakan, dan yang Tuhanlah yang mempunyai gereja-Mu ini, supaya Tuhan selalu memakai para hamba-hamba-Mu di dalam melayani. Berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap jiwa jemaat-Mu Tuhan, supaya kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini biarlah Tuhan yang menuntun kami di dalam segala pekerjaan aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita. Kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama segenap para lado yang ada di Resort Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa apapun yang menjadi kegiatanmu, jadikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Horas.